Di saat banyak toko buku fisik harus menelan pil pahit dengan menutup sebagian besar tokonya, atau bahkan ada juga yang menutup semua tokonya kayak brand yang ini nih, brand retail toko buku satu ini justru bisaan aja gitu buat tackling all the challenges. Yap, dengan berbagai langkah dan keputusan strategis yang mereka ambil, mereka ini tuh bukan cuma kelihatan sekedar bertahan lintas era, tapi mereka juga kelihatan cukup berhasil buat jadi brand yang terus relevan. Well, this must be a dream for the other old brands, isn't it? Pertanyaannya kemudian, that's simple. Kira-kira apa aja sih yang sebenarnya udah dilakuin Gramedia buat terus eksis dan relevan kayak sekarang? Thinking prosesnya tuh kira-kira kayak gimana ya? Dan pertanyaan lain yang gak kalah penting, apa iya ketika kita akhirnya ikut-ikutan mencoba nerapin strateginya Gramedia ini, brand kita pun bisa bim salah bim auto jadi brand yang relevan juga? Well, seperti biasa daripada kita kebanyakan nanya, mending langsung aja, let's go kita bedah. Sebenarnya sih ya, ketika kita ngomongin soal relevansi sebuah brand, layernya itu kan ada banyak banget ya. Gini deh, bayangin konsep relevansi itu kayak bawang. Nah loh, bawang banget nggak tuh analoginya? Dimana kalau ngomongin bawang, lapisannya itu ya banyak banget. Pertama, problem yang diselesaiin itu masih relevan gak sih? Kadang-kadang brand itu nggak mati karena mereka nggak bisa bersaing, tapi justru karena problemnya aja yang emang udah nggak eksis lagi. Contoh, ketika di zaman sekarang orang udah bisa nonton film lewat layanan streaming, tapi kalau lo masih jualan DVD, ya udah pasti nggak bakal laku dong ya. Kedua nih ya, soal relevansi produk. Produknya sendiri tuh masih dibutuhin gak sih? Masih punya uniqueness dan keunggulan dibanding produk lain gak sih? Jangan-jangan produknya udah lama gak di-upgrade sehingga udah kalah saing tuh sama banyak produk-produk baru. Alhasil ya udah produknya ditinggal. Udah gitu ada juga soal relevansi channel dan distribusi, relevansi value proposition, relevansi budaya, relevansi identitas, sampai yang menurut gue jadi layer paling penting dan bakal berkaitan banget sama bahasan kita kali ini, relevansi model bisnis. Brandnya sih bisa-bisa aja masih relevan secara emosional. Produknya juga oke-oke aja kok, nggak ada masalah. Tapi model bisnisnya nih yang udah nggak sustain lagi. Udahlah marginnya tipis, costnya berat, nggak ada diversifikasi dan cuma ngandelin satu revenue stream aja, ya udah deh, bye-bye my love. Hal inilah yang bisa gue bilang kejadian banget di toko buku Gunung Agung. Mereka tuh bukan cuma kesulitan buat jadi relevan di lapisan channel dan distribusi atau di lapisan budaya sesuai market zaman sekarang, tapi yang paling esensial, mereka ya nggak bisa nge-adjust strategi bisnisnya. Alhasil, mereka pun harus ngadepin kerugian operasional yang semakin besar per bulannya sampai akhirnya ya mereka nutup semua toko yang ada. Dan inilah yang bikin analisis langkah Gramedia pun jadi menarik banget sih. First things first, gue cukup yakin Gramedia ini paham kalau bisnis yang sehat itu akan butuh revenue stream yang juga beragam. Ya mirip lah ya sama grup induknya yang emang dari dulu udah langganan banget tuh bikin macem-macem unit bisnis juga. So, ya mungkin mereka mikirnya gini kali ya, susah deh kayaknya kalau cuma ngandelin satu sumber aja atau ngandelin toko buku fisiknya aja. And yes, secara brand kita mungkin ngerasa kalau Gramedia itu ya cuma toko buku fisik doang. Tapi di luar itu ternyata diversifikasi bisnis dari brand satu ini tuh ada banyak banget guys. Bahkan gak usah jauh-jauh ngomongin era digital deh ya. Strategi bisnis ini bahkan udah mulai mereka lakuin dari tahun 1970-an. Yap, jadi kan si toko buku Gramedia ini tuh awalnya berdiri di tahun 1970 ya. Nah, cuma berselang 4 tahun setelahnya, tepatnya di 1974, mereka akhirnya ngebikin lini penerbitan Gramedia Pustaka Utama. Dan FYI aja nih ya, penerbitan alias publisher di bawah Gramedia itu bukan cuma si Gramedia Pustaka Utama itu aja, tapi masih banyak juga tuh yang lainnya. Udah gitu, makin kesini mereka juga terus ngelahirin beragam unit bisnis baru termasuk e-commerce gramedia.com dan juga Gramedia Digital. Well, sampai di sini kesannya sih ya udahlah ya kita diversifikasi aja unit bisnis banyak-banyak. Enak kan revenue streamnya juga jadi beragam deh, bener gak?
Nah tapi kayaknya sih ya, cara mainnya Gramedia itu bukan cuma asal diversifikasi kayak gitu juga guys. Soalnya gue cukup yakin semua kelahiran unit bisnis barunya mereka itu benar-benar didasarin sama satu hal, what the market actually needs. Mereka tuh seolah paham when e-commerce would be something big, ya mereka harus shift ke sana juga dong. Therefore, lahirlah Gramedia.com. Bahkan gak berhenti di situ, Gramedia ini tuh juga expand ke sejumlah marketplace. Di sisi lain lagi, di saat habit orang-orang mulai shifting dalam mengonsumsi bacaan, mereka juga gak pakai lama langsung menghadirkan Gramedia Digital yang nyediain beragam koleksi buku digital. Intinya mah ya, strategi omni-channelnya mereka itu emang dioptimasi banget. Dan asli sih, gue ngelihatnya nih ya, mereka tuh kayak satset gitu loh dalam ngebaca kondisi market. Apa aja tantangan yang mungkin dihadapi bertahun-tahun ke depan, plus gimana cara menghadapinya. Terus yang serunya lagi, langkah mereka buat jadi relevan itu ya bukan cuma semata fokus di strategi diversifikasi kayak tadi aja. Tapi selain itu, mereka juga main di strategi reposisi. And let me bring you to this part. Lagi-lagi Gramedia ini tuh kayak paham aja gitu. Kalau mau bertahan, toko buku fisik itu ya nggak bisa kalau mau main pakai model lama doang. Nggak bisa tuh kalau mereka cuma nawarin produk buku doang atau saingan dari segi harga. Soalnya kalau kayak gitu, apa dong bedanya toko buku fisik sama toko buku online ya nggak? Therefore, mereka akhirnya ngebawa konsep baru. Ada Jalma, ada Makarya. Konsep kedua toko ini sih emang nggak 100% sama, tapi satu yang pasti, dua-duanya bukan lagi toko buku fisik biasa. Alih-alih kekeh buat jadi toko buku doang, kehadiran Jalma dan Makarya sama-sama mengusung retail experience yang lebih kreatif, kolaboratif, dan kekinian sesuai sama tren lifestyle sekarang. Mereka tuh kayak aware dan sadar aja gitu. Hari gini cultural event makin diminati, coffee shop jadi ruang kerja, orang-orang juga lebih suka ke perpustakaan ketimbang ke toko buku, dan kebutuhan akan third space pun meningkat. Buku mah bisa dibeli online, tapi pengalaman of course nggak bisa dikirim lewat kurir ya kan? So they shifted, and that's how a repositioning strategy can bring relevance. Orang-orang datang bukan cuma buat transaksi, tapi bisa ngerasain langsung baca buku di tempat, ngopi sambil santai atau kerja. Bahkan gak jarang, tempat-tempat tadi tuh juga sering ngadain diskusi atau event dari komunitas kreatif. Udah gitu, suasananya juga dibikin senyaman mungkin, mirip kayak layout coffee shop atau creative space kekinian. Dan visual interiornya itu loh, aduh bener-bener dipikirin dan emang estetik pisan lah pokoknya. Resonates banget gitu deh sama kebutuhan Gen Z masa kini yang gak cuma datang buat belanja, tapi ya buat dapetin pengalaman. Entah itu buat sekedar nongkrong, kerja, ngumpul, or simply buat ngonten. Dan masih soal pengalaman, ada hal-hal kecil yang menarik juga nih buat kita tahu. Misalnya aja kayak penamaan kategorisasi buku. Di Jalma, alih-alih ngenamain rak buku-buku sastra dengan kata sastra, mereka justru ngasih label buku-buku yang ditulis penyair era dulu. Sah, di Makarya pun mirip. Instead of ngasih label kategori pengembangan diri, mereka justru kasih label kenali diri sendiri. So mindful. What an interesting detail, right? Dan bagaimanapun juga, kita tahu sendiri lah ya, di era media sosial kayak sekarang, tempat yang mampu nawarin kombinasi fungsional dan pengalaman kayak gini, tentunya jadi punya daya tarik lebih tinggi aja gitu ketimbang tempat yang cuma fokus buat jual beli doang. Orang-orang pun jadi datang buat dapetin cerita, bagiin ceritanya, voila, hal tersebut bakal ikut ngasih kontribusi juga kan ke aspek awareness-nya. Walau ya penjualan bukunya perlu dipertanyakan juga sih. Jangan-jangan orang-orang malah datang bukannya buat beli buku, tapi buat foto-foto doang lagi. Tapi kan yang penting rame dulu aja ya nggak sih? What do you think? Kalau lo ngeh di awal tadi, gue tuh sempat bertanya-tanya kan ya, apa iya ketika kita coba-coba ngejalanin strateginya Gramedia ini di brand kita, especially kalau brand kita ini adalah brand tua, kita bakal auto berhasil jadi relevan juga? Nah, kalau berdasarkan analisis gue sih ya, sebenarnya bakal banyak faktor juga yang bakal nentuin keberhasilannya. Balik lagi, aspek relevansi yang mana sih yang sebenarnya perlu difokusin? Nah, buat ngejawabnya, menurut gue kita perlu ngediagnosis masalahnya dengan benar dulu. Istilah kerennya mah root cause analysis.
Kalau brand kita tiba-tiba berubah jadi youthful brand atau tiba-tiba bikin apa-apa serba digital padahal itu nggak sejalan sama akar masalahnya, ya bisa jadi ujung-ujungnya gagal juga. Mirip lah sama apa yang udah pernah gue bahas di konten soal rebranding ekspor ini. Dimana sebelum rebranding terakhirnya mereka udah pernah ngelakuin berkali-kali rebranding dan justru malah kehilangan identitasnya sendiri. Sementara di case-nya Gramedia, kenapa menurut gue mereka bisa disebut lumayan berhasil? Karena mereka tuh aware, yang salah itu bukan produk bukunya, bukan juga budaya membacanya, tapi it's about the value proposition, the channel, the culture, and the business model. So, solusinya ya bukan dengan tiba-tiba berhenti jualan buku, tapi ya justru dengan ngelakuin diversifikasi, dengan ngasih pengalaman baru di toko fisiknya, plus dengan optimasi omnichannel strategi. Dan hasilnya pun terbukti loh ya. Gue ada nemu satu artikel tahun 2024 yang menyebut kalau growth alias pertumbuhan penjualan di toko Gramedia itu masih konsisten ada di angka 10-15% setiap tahunnya. Udah gitu, ada juga data yang nunjukin kalau penjualan Gramedia di ranah online, spesifiknya di Last Mall punyanya Lazada, berhasil ngebukuin pertumbuhan lebih dari 300% sepanjang 2025. Nah kan, what do you think? At the end of the day, ini bukan cuma cerita soal Gramedia aja. Ini adalah referensi thinking process yang bisa kalian apply buat industri kalian yang mungkin juga terkena imbas dari digital disruption dan mulai berasa terjebak nih di model lama, marginnya juga makin tipis, serta udah mulai kerasa nggak relevan. Gramedia bisa nemuin solusi yang kayak tadi udah dibahas, ya simply karena menurut keyakinan saya, mereka paham masalahnya ada di mana. Pun mereka kenal betul apa yang penting di hidupnya Gen Z, yang emang adalah salah satu segmen pasar terbesarnya. Nah, kalau solusi yang cocok buat brand kalian gimana? Ya, of course bisa jadi beda lagi. Tergantung masalah utamanya tuh ada di mana sih? Dan tergantung juga kalian punya privilege atau backingan nggak? Bercanda ya guys ya. Well, what do you think soal hal yang barusan kita bahas ini? Ngomong-ngomong, ada yang udah pernah ke Jalma atau Makarya? Coba share di kolom komen ya. Dan sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. Bye!